Pertanyaan mengenai bagaimana Alkitab memandang pasangan gay merupakan topik yang cukup sering diperdebatkan di era modern ini. Banyak orang berusaha mencari jawaban apakah Alkitab membenarkan hubungan sesama jenis, terutama dalam konteks pasangan gay yang ingin hidup bersama. Untuk menjawab hal ini, kita perlu melihat apa yang tertulis dalam firman Tuhan, bagaimana Alkitab menggambarkan rencana Allah bagi manusia, serta bagaimana gereja menafsirkan hal tersebut. Rencana Allah sejak penciptaan. Sejak awal penciptaan, Alkitab menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian 1:27-28 tertulis, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, 'Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.'" Ayat ini menegaskan bahwa rancangan awal Allah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian diteguhkan melalui pernikahan. Kejadian 2:24. Dalam rancangan Allah, pernikahan bukan hanya soal kasih dan kebersamaan, tetapi juga berfungsi untuk melanjutkan keturunan. Larangan hubungan sesama jenis dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Alkitab secara eksplisit menyebutkan bahwa hubungan seksual sesama jenis dianggap dosa. Imamat 18:22 berkata, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian." Demikian juga Imamat 20:13 menegaskan kembali bahwa hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sejak zaman Israel, Allah sudah menetapkan batasan moral dalam kehidupan umatnya. Penegasan dalam Perjanjian Baru. Ada yang berpendapat bahwa Perjanjian Baru lebih menekankan kasih dan tidak menyinggung soal homoseksualitas. Namun kenyataannya Rasul Paulus menuliskan dengan jelas tentang hal ini. Dalam Roma 1:26-27 dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang meninggalkan hubungan yang wajar dan melakukan hubungan sesama jenis dianggap sebagai tanda pemberontakan manusia terhadap Allah. Paulus menyebutnya sebagai perbuatan memalukan. Selain itu, 1 Korintus 6:9-10 juga menegaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam dosa seksual, termasuk homoseksualitas, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal ini tidak ditulis untuk menghukum tanpa harapan, tetapi untuk mengingatkan bahwa jalan keselamatan adalah pertobatan di dalam Kristus, kasih Allah dan keselamatan. Namun, penting untuk dipahami bahwa Alkitab tidak membenci orang yang bergumul dengan kecenderungan homoseksual. Allah tetap mengasihi setiap orang tanpa memandang latar belakang atau pergumulan hidupnya. Yohanes 3:16 menyatakan bahwa kasih Allah berlaku bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, meski Alkitab tidak pernah membenarkan hubungan sesama jenis, firman Tuhan tetap membuka pintu anugerah dan pengampunan bagi mereka yang mau datang kepada Kristus. Yang ditekankan adalah pertobatan, pemulihan, dan hidup baru di dalam Tuhan. Panggilan hidup kudus. Alkitab memanggil semua orang percaya untuk hidup kudus, menjauh dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Efesus 5:3 berkata, "Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus." Ini berarti bukan hanya homoseksualitas yang dianggap dosa, tetapi segala bentuk penyimpangan seksual seperti perzinahan, percabulan, dan nafsu yang tidak terkendali. Allah menghendaki umatnya menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus. 1 Korintus 6:19-20. Kesimpulan, dari seluruh kesaksian Alkitab, jelas bahwa pasangan gay atau hubungan sesama jenis tidak pernah dibenarkan dalam firman Tuhan. Rancangan Allah yang sejati adalah hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Namun, ini tidak berarti Allah membenci mereka yang bergumul dalam hal ini. Sebaliknya, Allah mengasihi dan memanggil setiap orang untuk datang kepadanya, bertobat, dan mengalami pemulihan dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk menghakimi dengan kebencian, tetapi untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dengan kasih, agar setiap orang boleh hidup dalam rencananya yang sempurna.